Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tiba waktunya umat muslimin di seluruh dunia merasakan hari kemenangan, hari kebahagiaan, hari sukacita, hari dibolehkannya kita berbuka, hari diharamkannya kita berpuasa, hari yang bersih dari segala noda dan dosa. Karena selama 1 bulan penuh diri dan jiwa kita ditempa dengan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Fitri kali ini adalah hari raya kedua kalinya kita berada dalam situasi melawan virus pandemi global yang teramat dahsyat mengguncang dunia ini. Oleh karena itu kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di saat jutaan orang terpapar terkena wabah corona, di saat dari 152,4 juta orang di seluruh dunia terinfeksi, dan dari 1,7 juta rakyat Indonesia pun merasakan yang sama, kita bersyukur atas nikmat rezeki. Setidaknya kita masih bisa berbuka puasa, masih bisa sahur, masih bisa berhari raya dan berbagi kepada sesama, di mana waktu bersamaan banyak orang-orang yang tidak bisa makan, tidak bisa berpuasa, tidak bisa merasakan kebahagiaan hari raya, bahkan tidak bisa merayakan hari raya Idul Fitri karena mereka masih berjuang melawan COVID-19 di rumah sakit atau kondisi negaranya yang tidak aman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri ini merupakan kabar gembira atas diterimanya amal seseorang yang sungguh-sungguh beribadah dan orang yang mampu menjadikan dirinya insan terbaik. Karena selama bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan semua amal ibadah bulan Ramadan menjadi amal yang paling utama. Puasa Ramadan adalah ibadah puasa terbaik, bahkan menjadi ibadah yang paling berat dibanding ibadah-ibadah lainnya. Namun kita mampu melewatinya dengan sempurna. Salat malam qiyam Ramadan adalah salat sunnah terbaik dibanding salat sunnat lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan Allah. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga kita mampu melakukan ibadah iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan sebagai puncak ibadah yang berpeluang bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang bernilai kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan,
yaitu 83 tahun 4 bulan. Tentunya semua ini akan didapatkan untuk orang-orang yang memaksimalkan mengisi Ramadan dengan sempurna, yaitu dengan bertaubat dan mengerjakan amal soleh. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus semua dosa-dosa kita, keburukan dan kesalahan kita, kemudian diganti dengan pahala dan kemenangan pada hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka keburukan-keburukan mereka tersebut diganti oleh Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Furqan ayat 70. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memaknai kemenangan Idul Fitri adalah momen saatnya kita meningkatkan kualitas takwa kita, semangat memperjuangkan pesan-pesan Allah yang di dalam undang-undang umat muslim, dan menciptakan solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Semangat yang harus kita patrikan dalam diri kita diantaranya: pertama, semangat bertakwa di mana dan kapan saja. Pesan Rasulullah SAW, bertakwalah dimanapun engkau berada. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan itu. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selama 1 bulan penuh di Ramadan, kita dimadrasahkan oleh Allah dengan berbagai amalia ibadah, supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itu tidak hanya berada kita di dalam masjid saja, tapi harus tercermin pada setiap sikap hati-hati dan takut kepada Allah dalam semua dimensi kehidupan. Keyakinan ideologi, sosial, politik, ekonomi, budaya, peradaban, dan lain sebagainya. Belum takwa namanya kalau masih memakan riba. Belum takwa namanya kalau menghalalkan yang diharamkan Allah. Belum takwa kalau masih menyakiti sesama muslim. Belum takwa kalau berbuat zalim, korupsi, membiarkan saudara muslim menderita, menyerahkan kekayaan alam negeri ini kepada penjajah, dan menghamba kepada sesama manusia. Belum takwa namanya jika masih mencampakkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai aturan kehidupan. Belum takwa namanya kalau masih menganggap ajaran Islam sebagai musuh, ancaman, bahkan dianggap teroris. Belum takwa namanya kalau masih percaya dan yakin ada ajaran selain Islam yang benar, dan menganggap ajaran Islam sama dengan ajaran agama-agama lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takwa itu harus kita terikat dengan syariat Islam. Takwa itu harus menjalankan ajaran Allah, meninggalkan aturan-aturan dan menanggalkan aturan selain Islam. Imam At-Tabrani saat menafsirkan surah Al-Baqarah 183 antara lain mengutip Al-Hasan menyatakan, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan,
atas diri mereka dan melaksanakan perkara apa saja yang Allah telah perintahkan atas diri mereka. Dengan demikian, jika takwa adalah buah dari puasa Ramadan yang dilakukan oleh setiap muslim, idealnya usai Ramadan setiap mukmin senantiasa takut terhadap murka Allah. Lalu mereka berupaya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya dengan mengamalkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, semangat tegakkan undang-undang umat Islam. Ketika di penghujung usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah mewasiatkan kepada kita sebagai penerus risalah perjuangan baginda Rasulullah terhadap kehidupan kita, tidak akan pernah tersesat di dunia maupun di akhirat. Dari Imam Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasuli." Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka saya jamin kalian tidak akan pernah tersesat. Peganglah kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Hadis riwayat Imam Hakim. Al-Quran adalah kitab satu-satunya bagi setiap umat Islam dalam semua dimensi kehidupan yang paling benar. Al-Quran tidak pernah salah. Perintahnya wajib diikuti, larangannya pun wajib ditinggalkan. Jika kita ingin selamat, jika kampung kita ingin tentram, dan jika kita ingin damai, aman, dan diberkahi oleh Allah, Al-Quran akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang selalu berteman dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Rajin-rajinlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat, sebagai pemberi penolong bagi orang-orang yang bersamanya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, semangat peduli antar sesama manusia. Tempaan perintah Allah dan Rasulnya selama bulan suci Ramadan harus memberikan efek positif kepada lingkungan, sosial, dan masyarakat muslim sekitar, baik regional maupun internasional. Di saat pandemi global melawan virus corona yang tak kunjung usai, bahkan nyaris meningkat di beberapa negara dan daerah lain, datangnya Hari Raya Idul Fitri ini mampu memberikan mereka kebahagiaan dan ketenangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melawan virus COVID-19, rasanya kita dan masyarakat dunia sudah lelah. Lebih dari 1 tahun kita sama-sama berjuang. Namun saat menyaksikan saudara kita di Palestina yang sedang berjuang COVID-19 dan puluhan ribu warganya berusaha bermunajat tepat di malam 27 Ramadan mengharapkan turunnya Lailatul Qadar, kerusuhan pun terjadi sembari melakukan aksi protes terhadap Israel yang melakukan penggusuran dan kekerasan terhadap saudara muslim kita di Palestina. Umat muslim di dunia, Palestina dan Masjidil Aqsa sangat penting untuk dibela dan segera dibebaskan dari penindasan Zionis Israel. Bahkan kata Asy-Syahid Abdullah Azam, pembebasan Al-Aqsa adalah amanah di atas setiap pundak orang-orang yang beriman. Karena sejarah telah mencatat Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat muslim.
Rasulullah SAW dan para sahabatnya selama 17 bulan dan 3 hari salat menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, sebelum Allah perintahkan pindah ke Baitullah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Jika umat muslim saudara kita di Palestina disakiti dan meneteskan darah, maka kita sesama muslim wajib merasakan kepedihan dan kepiluan itu. Duka Palestina, dukanya umat muslim dunia. Mari di hari yang baik ini, hari kemenangan umat muslim, kita support dan kita bantu saudara-saudara kita yang sedang sakit, sedang tersakiti dan sedang tertindas dengan doa-doa kita yang terbaik. Semoga dengan kekuatan doa kita Allah Subhanahu wa taala segera rubah kesulitan menjadi kemudahan, kesengsaraan menjadi kesenangan, dan Allah Subhanahu wa taala segera rubah dengan kondisi yang lebih baik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana wa hala qaryatina wa hala biladina ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya arhamar rahimin. Wahai zat yang merubah keadaan, rubahlah keadaan kami Allah, rubahlah keadaan kampung kami Allah, rubahlah keadaan negara kami Allah menuju keadaan yang lebih baik dengan daya dan kekuatan-Mu, wahai zat yang maha perkasa lagi maha tinggi serta maha penyayang. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal siha wa abwabal salam wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiat, pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkanlah kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Quran yang agung dan derajat Nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka, wahai zat yang maha pengasih, maha suci Tuhan-Mu, Tuhan keagungan dari segala yang mereka sifatkan. Semoga salam tercurah kepada Rasul, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bisa belajar dengan negara Brunei Darussalam, salah satu negara yang terbebas dari penyakit COVID-19, virus corona, karena mereka mengamalkan syariat-syariat Islam, menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang kehidupan mereka, dan mensyiarkan Al-Quran di 10 pelosok-pelosok masjid-masjid, surau-surau, musola-musola yang selalu dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran ini Allah turunkan sebagai pemberi syafaat. Al-Quran Allah turunkan sebagai penyembuh. Al-Quran diturunkan sebagai obat. Maka jika kampung kita ingin sehat, kampung kita ingin selamat, kampung kita ingin terbebas dari penyakit virus corona yang melanda negeri kita ini, maka peganglah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran iman kita. Jadikanlah Al-Quran yang selalu kita baca, meramaikan suasana kampung kita dengan Al-Quran. Maka pasti kampung kita seperti yang dirasakan oleh negara Brunei Darussalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kita, taufik hidayah,
serta inayahnya kepada kita semua. Keluarga kita selalu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan kelak saat kita akan menghadap Allah untuk selamanya, kita akan meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadatil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnu wal ghafur.